Halo guys, balik lagi di channel Telsa TV. Di video kali ini kita bakal review salah satu HP yang cukup ramai dibahas di mid-range, yaitu Redmi Note 13 Pro 4G. Jadi HP ini mempunyai spesifikasi yang cukup menarik, yang mempunyai kamera 200 megapiksel dengan layar yang sudah AMOLED 120 Hz, fast charging, casnya 67 Watt, dan desain yang kelihatan premium banget nih. Tapi pertanyaannya, apakah HP ini cuma bagus di atas kertas atau emang enak dipakai sehari-hari? Nah, di video ini aku bakal bahas lengkap desain, layar, performa gaming, kamera, baterai, dan speakernya, sampai kekurangan yang jarang dibahas orang. Jadi tonton video ini sampai selesai ya. Oke, pertama kita lihat dulu isi boxnya. Nah, yang pertama kita dapat unit HP Redmi Note 13 Pro 4G. Kelihatan. Nah, ini di sini lanjut kita buka. Nah, kita dapat cas 67 Watt serta kabelnya. Nah, ini kabelnya memakai USB Type C ya teman-teman. Lalu kita mendapatkan ini apa ini? Kita buka. Oh, ini kita mendapatkan softcase bawaan dari HP Redmi Note 13 Pro. Nah, di sini ada buku panduannya teman-teman. Jadi ini buku panduannya. Nah, yang aku suka dari Xiaomi masih kasih charger di dalam box. Nih, jadi kita nggak perlu beli terpisah ya dari HP-nya, karena sudah dikasih cas waktu kita membeli HP Redmi ini. Nah, sekarang kita bahas desain dari HP ini. Nah, jujur menurut aku desain HP ini keren banget sih, kelihatan premium dan nggak murahan. Bagian belakangnya minimalis dengan modul kamera besar yang bikin tampilannya mirip flagship. Nah, HP ini punya ketebalan sekitar 7,98 mm dan berat kira-kira 188 gram. Walaupun layarnya besar, masih nyaman digenggam. Untuk framenya memang masih plastik, tapi finishingnya tetap terasa solid. Di bagian bawah ada speaker. Ini speaker, lalu ada port USB Type-C, ada mikrofon. Nah, sedangkan di bagian atas ada speaker kedua. Nih. Lalu ada jack audio 3,5 mm. Nih. Nah, ini yang aku suka sekarang, udah banyak HP yang menghilangkan jack headset, tapi Redmi Note 13 Pro 4G ini masih mempertahankannya. HP ini juga sudah mempunyai sertifikasi IP54, tahan debu dan cipratan air, tapi jangan kamu masukin ke dalam air, nanti rusak. Nah, kita masuk ke salah satu bagian terbaik HP ini, yaitu layar. Kita nyalakan dulu. Nah, ini layarnya sudah nyala. Nah, ini masukkan pin dulu. Nah, HP Redmi Note 13 Pro 4G ini menggunakan layar AMOLED 6,67 inch dengan refresh rate 120 Hz. Refresh rate-nya 120 Hz ini. Oke. Ya. Nah, HP ini yang sudah layarnya rasio menyegarkan layarnya 120 Hz. Jadi pas dipakai scrolling Instagram, terus scroll TikTok, ini mulus banget. Wih. TikTok.
Oke, sudah itu aja. Jadi HP ini resolusinya Full HD dengan warna yang tajam dan kontras tinggi. Brightness-nya maksimal juga tinggi sampai sekitar 1300 nit. Wih. Jadi ini kalau dipakai di luar ruangan masih cukup jelas. Layarnya juga support 10 bit color DCI P3 dan Gorilla Glass 5. Buat nonton YouTube atau Netflix, pengalaman visualnya enak banget. Menurut aku layar HP ini salah satu yang terbaik di harga segini. Ini kurang lebih harga barunya kurang lebih 3-4 jutaan. Jadi masih worth it ya. Untuk audio HP ini sudah menggunakan dual stereo speaker Dolby Atmos. Nih, kita lihat kan. Nih. Nah, jadi itulah suara audionya dari HP Redmi Note 13 Pro 4G. Masih 4G ya, belum 5G. Jadi suara speakernya cukup kencang dan terasa seimbang. Bass memang nggak terlalu dalam, tapi untuk nonton film, TikTok, dan gaming sudah lebih dari cukup. Ditambah masih ada jack audio, jadi buat yang suka headset kabel bakal nyaman ini. Kita masuk ke performa harian. Jadi HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultra dengan fabrikasi 6nm. Untuk menggunakan sehari-hari, multitasking, chattingan, atau buka media sosial, editing ringan, semuanya masih lancar. Transisi aplikasi juga terlihat cepat, bahkan refresh rate 120Hz. Varian RAM dan storage-nya juga besar, mulai dari 8 sampai 12. Langsung aja kita masuk ke tes gaming. Nah, sekarang bagian gaming, masuk ke gameplaynya, kita masuk ke FF aja. Nah, untuk ini settingannya masih aman. Tuh, kita max, gak apa-apa, panas sedikit. Wih, mode performa on, resolusi tinggi, bayangan on. Jadi, loh, ini gak bisa. Nah, gini aja. Nah, FPS-nya tinggi, oke. Jadi teksturnya on, visual effect-nya. Wah, nggak bisa, nanti aja. Ini ya, ini untuk testing game masih aman, lancar. Di FF kita bisa pakai graphics mode sampai max atau ultra. Kalau FF ini gamenya jelas aman ya. Kalau untuk game berat seperti Genshin Impact atau Warzone Mobile, ini chipsetnya mulai limit. Jadi menurut aku HP ini cocok buat gaming casual sampai menengah, tapi bukan HP gaming hardcore. Beberapa user Reddit juga bilang performanya cukup oke buat harian, tapi kurang cocok untuk game berat. Oke, kita masuk ke kamera. Nah, sekarang kita bahas fitur paling menarik di HP ini. Nah, ini kamera ini. Ini punya kamera utama 200 megapiksel. Nah, ini. Dengan OIS, kalau dipakai foto siang hari hasilnya detail banget. Warnanya juga cukup natural dan dynamic range-nya bagus. Kamera ultra wide, untuk kamera ultra wide 8 megapiksel, hasilnya masih oke buat foto pemandangan. Tapi detailnya memang turun dibanding kamera utama. Lalu HP ini ada kamera makro 2 megapiksel, menurut aku standar aja. Nah, ini kamera depannya 16 megapiksel, cukup bagus buat selfie dan video call.
Nah sekarang buat video recording, sayangnya salah satu kekurangan HP ini adalah belum support 4K. Rekaman videonya masih mentok di 1080 ini ya, 720 1080 30 fps, ini mentok ke 60 fps. Padahal kameranya sudah 200 megapiksel. Beberapa pengguna Reddit juga cukup kecewa karena sebelumnya mengira HP ini bisa rekam 4K, tapi untuk hasil 1080p sendiri sebenarnya cukup stabil karena sudah ada OIS. Nah HP ini awalnya menggunakan MIUI 14 dan sekarang beberapa unit sudah mendapatkan HyperOS. Nah ini HyperOS. Nah animasinya cukup smooth, tapi jujur aja software Xiaomi masih punya beberapa kekurangan. Kadang masih ada bloatware dan iklan di aplikasi bawaan. Beberapa user Reddit juga mengeluhkan bug dan update software yang agak terlambat. Tapi kalau kalian sudah terbiasa pakai Xiaomi, mungkin hal ini nggak terlalu bermasalah. Nah kita masuk ke baterainya. Untuk baterai HP ini dibekali kapasitas 5000 mAh. Dipakai normal seperti chattingan, scrolling, nonton, foto-foto, bisa tahan seharian nih. Dan yang paling keren, chargingnya sudah 67 watt turbo charging. Jadi isi baterai dari 0 sampai penuh terasa cepat banget. Kurang lebih berapa ya? Nggak ada 1 jam, mungkin 45 menit. Nah kelebihannya, jadi menurut aku kelebihan Redmi Note 13 Pro 4G ini adalah desainnya yang premium. Layarnya AMOLED 120Hz, bagus. Kameranya 200 megapiksel, detail. Terus udah ada speaker stereo Dolby Atmos-nya yang tadi kita tes. Lalu ada fast chargingnya 67 watt, jadi kalau kalian ngecas ini cepat ini. Dan baterainya ini awet ya. Lalu masih ada jack audio dan ada NFC nya nih, mana ya, nih ya, nih NFC. Lalu di setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi kekurangannya, HP ini belum support 5G. Jadi ini keluaran HP Redmi Note 13 Pro 4G, tapi sudah ada yang 5G. Ini karena belinya yang 4G nih. Lalu ada kekurangan lagi, videonya belum bisa 4K, chipsetnya kurang cocok buat gaming berat, masih ada bloatware. Kadang software Xiaomi masih ada bug. Lalu kesimpulannya, jadi kesimpulannya Redmi Note 13 Pro 4G ini adalah HP yang fokus utamanya di kamera dan layar. Lalu kalau kalian cari HP buat foto-foto, sosial media, nonton, atau penggunaan harian, HP ini masih worth it untuk kamu yang mencari HP penggunaan harian seperti scroll, nonton, foto-foto. Tapi kalau kalian gamer berat dan pengen performa maksimal, mungkin lebih cocok cari HP lain dan dengan chipset lebih kencang daripada HP ini. Oke, mungkin segitu saja review lengkap HP Redmi Note 13 Pro 4G ini. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis juga di komentar menurut kalian HP ini worth it atau enggak. See you di video berikutnya.